Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membawa saudara-saudara semua ke rumah tahfiz anak yatim dan piatu ke Nagarian Lasi, Dusun Paniang-Paniang, Jorong Lasi Tuo. Di tepatnya berada di Jalan Raya Lasi Canduang, kilometer 11. Ikuti kegiatan saya hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita ke rumah tahfiz anak yatim dan piatu Nagarian Lasi, non panti dan non yayasan, berada di Jorong Lasi Tuo, Dusun Paniang-Paniang, Nagarian Lasi, kilometer 11.
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dengan segala penjelasan atau segala sesuatu petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Selawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut yang selalu tetap teguh dalam ajaran Islam dan senantiasa tuni dan mengasihi anak yatim adalah salah satu perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik dan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, Allah muliakan dirinya selama hidupnya di dunia dan memberi tempat terbaik untuk akhirat kelak. Ada keutamaan bagi umat muslim yang menyantuni anak yatim, di antaranya: 1. Berada di samping Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melunakkan, melembutkan hati manusia. Kasih sayang yang dia berikan kepada anak yatim akan melunturkan sifat-sifat buruk seperti kikir, dusta, iri, dan dengki. Tidak hanya itu, Allah juga menjamin segala kebutuhan hidup seorang muslim yang mengasihi anak yatim. Sebab secara tidak langsung dia telah menjadi figur orang tua anak yatim tersebut. 3. Memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Allah mencintai hambanya yang bermurah hati kepada anak yatim. Rasulullah SAW pernah berkata, Allah tidak mengazab orang yang mengasihi, berlaku ramah, dan bertutur kata manis kepada anak yatim. Dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku dengan orang yang mencintai anak yatim bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Rasulullah mengisyaratkan dengan mengangkat tangannya dan mengacungkan dua telunjuk, yaitu telunjuk dan tangan jari tengahnya, menggerakkan. Artinya orang yang mencintai anak yatim bersama Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya penjelasan benar tentang anak yatim di dalam Al-Quran. Anak yatim merasa terpanggil untuk mengimplementasikan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tentang yatim. Maka dibentuklah kepengurusan anak yatim dan piatu Nagari Lasi. Maksud dan tujuannya, tujuan dilaksanakan kegiatan ini tentu erat kaitannya dengan memakmurkan anak yatim piatu di Nagari Lasi khususnya. 2. Rasulullah mengatakan sosial, ekonomi, kepemimpinan bermasyarakat, memupuk rasa cinta terhadap anak yatim. 2. Mensejahterakan anak yatim. 3. Memberi peluang khusus di bidang pendidikan hingga tercipta generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Mengangkat marwah, mensejajarkan dengan teman-teman sebayanya sehingga mendapatkan kehidupan yang layak. Menumbuhkan sugesti positif pada diri anak yatim dan piatu itu sendiri, sehingga kegairahan hidup dapat dinikmati sebagaimana kehidupan teman sebayanya dengan orang tua yang berkecukupan. Memperhatikan kesejahteraan anak yatim dan piatu. Memperhatikan kesejahteraan anak yatim dan piatu. Untuk mencapai tujuan ini, mengajak masyarakat untuk ikut proaktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nama dan tempat kegiatan kami adalah Peduli Pendidikan
anak yatim piatu Kenagarian Lasi. Pesertanya anak-anak yatim Kenagarian Lasi dan Kecamatan Candung. Batas tanggungan anak yatim dari berstatus yatim sampai balik dan berakal sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnatullah. Semoga melalui kegiatan ini masyarakat semakin berinteraksi dengan anak yatim dan piatu, mengambil bagian dengan menafkahkan dan menyalurkan sebagian rezekinya buat anak yatim dan piatu yang dikelola oleh pengurus anak yatim piatu Kenagarian Lasi yang beralamat di Jalan Raya Lasi Canduang, Dusun Paniang-Paniang, Jorong Lesi Tuo. Itulah harapan kami kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimanapun berada, yang sempat mendengarkan kronologi lahirnya anak yatim piatu ini. Kronologi lahirnya anak yatim piatu ini kita coba melihat dari sudut pandang apa yang terlintas di pikiran Anda kalau saya menanyakan tentang anak yatim dan piatu. Yang terlintas di pikiran Anda adalah panti asuhan, yayasan memberi santunan berupa amplop, memanggil anak yatim untuk selamatan atau kenduri, baju lebaran dan lain-lain sebagainya. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa jahikal azim bi sultanik. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هذا جمعنا وهذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقانا معصوما. اللهم طول أمورنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا وجد رزقنا يا الله وصحي جسدنا يا رحمن وبارك علمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة ولا تجعل علينا يا الله من أهل المعصية ولا تجعل علينا يا الله من أهل النار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا رب العالمين. اللهم اختم عملنا وأرجلنا وعمرنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut pandang
kita coba mengubah sudut pandang. Apa yang terfikir bagi Anda jika saya tanyakan tentang anak yatim dan piatu, panti asuhan dan yayasan, buka puasa bersama, baju lebaran, amplop lebaran, mengundang saat kenduri, makan dan amplop. Ya, itulah kebanyakan jawaban dari para responden ketika kita menanyakan tentang yatim dan piatu. Apakah mereka salah menjawab? Tentu tidak ada yang salah. Tentu tidak ada yang salah. Dikarenakan memang baru sebatas itu yang mereka lakukan. Apalagi ada figur bagi yang tentang masa depan mereka. Di sini kita mulai merubah sudut pandang. Ubah sudut pandang, niscaya hasil suatu objek yang kita lihat akan berubah. Change your mindset, kata orang zaman now sekarang. Mari kita mulai dengan program-program yang kita rancang dan telah kita lakukan dan sosialisasikan, yaitu program pendidikan. Jadi kami atas nama pengurus anak yatim piatu Kanagaran Lasi ada 3 yang kami programkan. Pertama, pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesejahteraan. Nah, untuk saat ini sesuai hasil survei tim kami di lapangan, itu masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Jangankan anak yatim, anak yang masih punya kedua orang tuanya masih ada yang putus sekolah. Untuk itu kami prioritaskan sekarang programnya adalah pendidikan. Pendidikan ini kami rancang dan kami programkan. Kami coba, 1, untuk membuka rekening bank. Rekening bank ini tentu ditandatangani oleh ketua dan bendahara. Di dalam rekening bank itu kita buka lagi namanya rekening tabungan masa depan anak yatim dan piatu. Para donatur yang ingin memberikan sumbangan terhadap anak yatim, dia transferkan duit ke rekening bank, ke rekening pengurus anak yatim dan piatu. Apabila rekening saldo yang ada di rekening pengurus telah mencapai angka yang bisa, angka nominal yang bisa dibagi 40 orang anak yatim, karena kami baru terangkul 40 orang anak yatim di Kanagaran Lasi. Kanagaran Lasi itu ada 3 jorong. Jorong Pasanehan, jorong Lasi Tuo, jorong Lasi Mudo. Ketiga-tiganya ada kami rangkul, makanya kami namakan anak yatim Kanagaran Lasi. Di rekening induk tadi, rekening induk maksudnya di sini adalah rekening pengurus tadi. Kita bukakan rekening tabungan masa depan anak yatim. Untuk membuka rekening tabungan masa depan anak yatim belum memenuhi syarat menurut peraturan bank. Untuk itu diperlukan bapak angkat untuk dapat anak-anak ini, masing anak-anak ini mempunyai buku tabungan. Jadi setelah donatur dermawan peduli pendidikan mentransferkan uangnya ke rekening pengurus, pengurus melihat di akhir bulan setelah bisa dibagi 40, pengurus menginstruksikan memberikan surat kuasa kepada pihak bank yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara. Pihak bank akan mentransferkan langsung ke rekening masing-masing anak yatim dan piatu yang terangkul saat ini baru 40 orang dengan sistem yaitu crediting, salary crediting. Jadi dia otomatis masuk ke rekening masing-masing. Jadi
para perantau, kaum muslimin yang tidak bisa memberikan sumbangan langsung atau uang langsung bisa melalui rekening yang insyaallah kami akan kemukakan rekening kami di medsos ini. Nah, rekening yang kami buka itu kami bikin lagi yang namanya grup anak yatim Nagari Lasi. Di grup anak yatim Nagari Lasi ini kita bikin donasi untuk mensosialisasikan untuk penggalangan dana, mensosialisasikan program-program yang kami rancang udah sejauh mana. Jadi sistem yang kami terapkan di sini adalah yaitu open management. Sekarang timbul pertanyaan, pengurus anak yatim Kenagarian Lasi non panti, non yayasan, tidak juga panti dan tidak juga yayasan. Kenapa seperti itu? Sebentar lagi setelah persiapan kami matang, kami akan membentuk suatu lembaga sosial yang kami namakan Lembaga Peduli Pendidikan Anak Yatim dan Piatu Kenagarian Lasi. Insya Allah ini telah didukung oleh Bapak Bupati Agam, Bapak Dr. Haji Andi Warman, dan didukung juga oleh Bapak Deputi 2 Provinsi Sumatera Barat, Bapak Beni Warlis, Insinyur Beni Warlis MM Datua Tan Tua. Beliau berkunjung ke tempat kami. Malahan Bapak Beni Warlis menyarankan kepada saya untuk membuka QRIS. Insya Allah akan kami luncurkan di media sosial nanti. Tujuannya 2 rekening yang kami buka di sini. Pertama, rekening tentang biaya pendidikan, ini khusus untuk pendidikan. Yang kedua, ada namanya rekening biaya pembangunan. Jadi rekening pendidikan ini tidak bisa diperlakukan untuk kepentingan lain terkecuali untuk kepentingan pendidikan. Artinya untuk pembayaran SPP, uang masuk, daftar ulang, baju, dan perlengkapan sekolah. Untuk biaya pembangunan itu tersendiri rekeningnya dan kami bentuk namanya Ketua Pembangunan, Panitia Pembangunan Rumah Tapis Anak Yatim Piatu Kenagarian Lasi. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk biaya pendidikan tidak ada lagi keluhan dari orang tua, terutama tentang biaya pendidikannya, sehingga kami melangkah ke langkah yang kedua, yaitu untuk mendirikan rumah tapis anak yatim piatu Kenagarian Lasi. Rumah tapis ini khusus untuk anak yatim dan piatu yang berdomisili di Nagari Lasi. Tidak dipungut biaya, ustadznya kami jadikan donatur. Alhamdulillah respon masyarakat khusus warga Lasi, baik yang di kampung maupun yang di rantau, direspon dengan positif. Selalu kami dikasih support agar ini berkesinambungan. Jadi kami minta kepada kaum muslimin dimanapun berada, atas penjelasan saya ini kiranya dapat menyisihkan sebagian rezekinya buat anak yatim piatu Kenagarian Lasi. Kenapa berdiri rumah tapis anak yatim piatu Kenagarian Lasi? Di sini kita utamakan tentang SDM yang berkualitas 5-10 tahun ke depan. Jadi ibaratkan pohon rindang tidak berbuah jikalau ilmu tidak didasari dengan tauhid yang jelas. Jadi kita didik dia dengan ilmu, kita didik dia hatinya, kita hidupkan hatinya dengan tauhid, sehingga sinkronisasi terjadi di situ. Dia akan berpikir secara otak, dianalisa oleh hati. Insya Allah di Sumatera Barat itu ada tumbuh dan berkembang rumah-rumah tapis.
kita mendukung. Cuma rumah tapis yang khusus untuk anak yatim piatu itu tidak sama kurikulumnya dengan rumah-rumah tapis pada umumnya. Kenapa tidak sama? Kalau tafiznya, hafiz Al-Qurannya sama, cuma ada tambahan kurikulum untuk menghidupkan sugesti positif yang ada pada diri masing-masing anak-anak tersebut. Jangan dia merasa minder, kata orang sekarang, untuk bergaul sesama teman sebayanya yang punya orang tua yang lengkap, apalagi ekonominya termasuk orang yang beruntung. Jadi kita sejajarkan mereka, kita hidupkan jiwa mereka, kita angkat aura mereka menjadi aura yang positif sehingga dia bersemangat untuk maju dan maju. Karena kita jangan anak-anak yatim ini disisihkan atau dibedakan dengan anak-anak yang mampu maupun yang punya orang tua yang lengkap. Karena di situ jelas dipesankan oleh Rasulullah, barang siapa yang menyantuni dan menyayangi anak yatim seperti dia menyayangi anak sendiri, bersamaku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengangkat tangannya, mengacungkan jari telunjuk dan jari jempolnya. Menurut pikiran saya, ada dua kalimat di situ yang disambung oleh kata dan. Menyantuni, artian bagi saya tercetusnya gagasan ini, kita santuni, kita kasih baju, kita kasih makan, kita sediakan makannya, sediakan kebutuhan lahiriahnya. Dan menyayangi bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, kita berpikir ulang. Kalau kita menyantuni anak sendiri, kita tentu memikirkan masa depannya. Untuk memikirkan masa depan ini perlu skill pendidikan yang layak. Inilah timbulnya program pendidikan yang kita utamakan. Kalau kita telah menyantuni secara lahiriah, memberikan nafkah, sudah itu kita menyantuni secara batiniah, yaitu memberikan dia ilmu logika, ilmu hati. Baru kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengacungkan dua jarinya. Ini kesimpulan bagi saya pribadi, sehingga saya gagas kepengurusan ini dengan nama kepengurusan anak yatim piatu Kanagarian Laki. Nah, demikian ulasan ini. Sebentar lagi kita akan mengadakan acara menyantuni anak yatim yang disponsori oleh salah satu donatur kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Saya Putra Irwanto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.